Halo Sobat Literasi, pernahkah kalian membayangkan bagaimana awal mula perpustakaan di Indonesia? Mari kita jelajahi perjalanan menarik ini bersama-sama. Ternyata, perpustakaan pertama di Indonesia sudah ada sejak tahun 1624 loh. Waktu itu, sebuah perpustakaan kecil didirikan di sebuah gereja di Batavia, yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta. Nah, yang lebih menarik lagi, pada 25 April tahun 1778, lahirlah sebuah lembaga bernama Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Setelah Indonesia merdeka, perkembangan perpustakaan semakin pesat. Dimulai dari Yogyakarta pada tahun 1949, perpustakaan negara mulai bermunculan di berbagai provinsi, dan sekarang, tahukah kalian? Indonesia memiliki lebih dari 164.000 perpustakaan. Bahkan kita menempati peringkat kedua di dunia dalam hal jumlah perpustakaan di era digital ini. Perpusnas juga nggak mau ketinggalan. Sejak tahun 2016, ada Indonesia On Search yang memudahkan kita mencari buku secara online. Di sudut desa yang tenang, sebuah bangunan sederhana berdiri dengan rak-rak kayu yang berdebu. Koleksi bukunya terbatas, namun menyimpan sejuta mimpi anak bangsa yang haus akan ilmu. Waktu bergerak maju, dan perpustakaan pun berevolusi. Dari ruang sempit dengan penerangan seadanya, kini hadir gedung-gedung megah dengan fasilitas modern, ruang baca yang nyaman, komputer untuk penelusuran, dan koleksi yang semakin lengkap. Tapi perubahan tak berhenti di situ. Di era digital ini, perpustakaan telah melampaui batas fisik. Ribuan buku kini dapat diakses dari layar ponsel pintar. Dari Sabang sampai Merauke, ilmu pengetahuan mengalir tanpa batas. Inilah wajah perpustakaan masa kini, tempat di mana teknologi dan literasi berpadu, membuka jendela dunia bagi setiap anak Indonesia. Karena pengetahuan adalah hak semua, dan perpustakaan adalah pintunya. Nenek moyang kita lebih mengenal budaya tutur, cerita rakyat, dongeng, dan hikayat diwariskan dari mulut ke mulut. Memasuki era tahun 1960-an, terjadi sesuatu yang menarik. Masyarakat mulai menunjukkan minat terhadap akses buku. Namun, ironisnya, meski peduli, semangat untuk membaca masih belum maksimal. Tapi jangan khawatir. Indonesia terus berbenah, perpustakaan daerah mulai bermunculan di berbagai wilayah. Pemerintah juga menggalakkan gerakan literasi sekolah atau GLS. Sayangnya, kita masih menghadapi tantangan klasik, keterbatasan infrastruktur, dan sumber daya manusia. Sekolah-sekolah kita sekarang sudah menerapkan kurikulum berbasis literasi. Namun, seperti pepatah hendak seribu daya, tak hendak seribu dalil. Pelaksanaannya masih tersendat. Koleksi buku yang terbatas dan kurangnya pelatihan guru menjadi kendala utama. Bayangkan, dengan membaca, kita bisa menjelajahi dunia tanpa perlu keluar rumah. Kita bisa mendapat pengetahuan baru, mengasah kreativitas, dan bahkan menemukan solusi untuk berbagai masalah. Mulailah dari hal kecil. Luangkan 15 menit sehari untuk membaca. Bisa buku fisik, e-book, atau artikel berkualitas. Ajak teman-temanmu diskusi tentang buku yang kamu baca. Berbagi resensi di media sosial. Dengan begitu, kita ikut membangun budaya literasi yang lebih kuat di Indonesia. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Mari bersama-sama kita tingkatkan budaya membaca di Indonesia. Literasi bukan sekadar kemampuan baca tulis, ia adalah kunci yang membuka pintu masa depan, membentuk cara kita berpikir, dan memperkuat karakter bangsa kita. Kabar gembiranya, Indonesia sedang bergerak maju. Indeks gemar membaca kita meningkat dari 66,70 di tahun 2023 menjadi 71,30 di tahun 2024. Di berbagai sudut negeri, komunitas literasi bermunculan, mobil perpustakaan keliling menjangkau pelosok desa, gerakan donasi buku menyentuh yang membutuhkan, dan platform digital membawa pengetahuan ke genggaman tangan. Literasi di era digital ini bukan hanya tentang membaca huruf dan angka. Ini tentang kemampuan berpikir kritis, berkolaborasi, dan menciptakan solusi kreatif. Inilah yang membedakan generasi pembelajar dengan sekadar pembaca pasif. Bayangkan, setiap anak yang terbiasa membaca akan tumbuh menjadi pemimpin yang bijak, inovator yang tangguh, dan agen perubahan yang berdampak.
mereka tidak hanya memahami kata-kata, tapi juga memahami dunia dan sesama. Di Indonesia yang kaya akan ragam budaya dan bahasa, literasi adalah jembatan penghubung. Ia menyatukan perbedaan, merawat kearifan lokal, dan membawa cerita-cerita Indonesia ke panggung dunia. Setiap halaman buku yang kita buka adalah langkah menuju Indonesia yang lebih cerdas, berdaya, dan berbudaya. Mari kita nyalakan semangat membaca di setiap sudut negeri. Bersama-sama, kita wujudkan Indonesia yang melek literasi. Ayo membaca, gerakan literasi nasional, literasi untuk semua.